Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 13. Tahukah engkau tentara dari provinsi mana mereka itu? Tanyanya kepada si pelayan. Mana saya tahu? Tentu saja tentara pemerintah, entah dari provinsi mana. Apakah pihak tentara itu kalah? Qian Li bertanya lagi karena dia tahu bahwa orang-orang dari Boan Wangwei seperti mereka yang berada di atas perahu besar semalam, adalah orang-orang yang pandai ilmu silat. Sebetulnya sih masih ramai, entah pihak mana yang menang atau kalah karena kami hanya berani menonton sambil bersembunyi. Tentu akan terjadi hal-hal mengerikan dan tentu akan banyak yang mati karena mereka mulai mengeluarkan senjata tajam masing-masing. Baiknya ketika mereka sudah mulai menggerakkan senjata, muncul seorang pendekar yang melerai. Bukan main pendekar ini, tubuhnya terbang seperti burung dan semua senjata itu dirampasnya. Sambil bergerak merampas senjata dia berseru agar mereka menghentikan pertempuran. Dia hanya datang, bergerak merampas senjata, lalu pergi lagi, menghilang begitu saja sehingga kami tidak lagi dapat atau sempat melihat mukanya. Yang tampak hanya rambutnya yang sudah putih semua, padahal dia masih muda dan siluman kecil. Cuilan menjerit tanpa disadarinya dan dia bangkit berdiri sampai sepasang sumpitnya terjatuh ke atas lantai. Benar, kata Liang Wei Nikou sambil memandang Cuilan. Gadis ini segera sadar kembali dan menjadi tersipu-sipu, cepat mengambil kembali sepasang sumpitnya membungkuk dan ketika dia membersihkan sepasang sumpit itu, mukanya menjadi merah sekali. Munculnya pendekar itu menghentikan pertempuran dan para prajurit itu lalu pergi. Demikian pula orang-orangnya Boan Wangwei tidak berani melanjutkan pertempuran setelah melihat betapa senjata-senjata mereka demikian mudahnya dirampas pendekar itu. Sedangkan para prajurit itu menurut kabar bermalam di dusun ini dan hei, itulah mereka. Mereka datang lagi ke sini. Pelayan itu cepat pergi meninggalkan tamunya untuk masuk ke dalam dan melapor kepada majikannya tentang kedatangan para prajurit yang kemarin itu. Dia tidak tahu bahwa 4 orang tamunya itu pun terkejut sekali dan Qian Li bersama Liang Wei Nikou sudah bersiap-siap untuk melawan kalau pasukan itu ternyata anak buah Gubernur Honan. Akan tetapi ketika rombongan itu sudah memasuki warung dan dipimpin oleh seorang perwira yang sudah setengah tua, tiba-tiba Hok Taijin berseru girang. "Chiang Kun, kesinilah," teriaknya kepada perwira itu. Perwira setengah tua itu terkejut, menoleh dan sejenak dia memandang kepada Hok Taijin dengan melongo. Akan tetapi akhirnya dia pun mengenal gubernurnya dan cepat dia maju berlutut dan memberi hormat. "Ah, Taijin. Siapa kira hamba dapat bertemu dengan Taijin di sini?" serunya dengan girang. Semua anak buahnya ketika mengenal pula bahwa kakek berpakaian petani yang berdiri di depan mereka itu bukan lain adalah Hok Taijin, segera berlutut pula memberi hormat. Perwira itu dipersilakan duduk dan dia bercerita bahwa pasukannya mendapat perintah dari atasannya untuk mencari-cari Gubernur Hok yang kabarnya lenyap ketika mengiringkan Pangeran Yonghua sebagai utusan kaisar ke Provinsi Honan. Semua pasukan disebar, akan tetapi tidak juga berhasil, perwira itu berkata. Siapa tahu, di tempat yang tidak kami sangka-sangka sama sekali ini, hamba berjumpa dengan Taijin. Perwira itu berhenti sebentar untuk menenangkan jantungnya yang berdebar penuh ketegangan setelah dia bertemu dengan gubernur yang dicari-carinya dengan susah payah itu. Marilah Taijin, hamba antar Taijin kembali pulang. Apakah Taijin ingin naik kereta, ataukah kuda? Cuilan, apakah engkau biasa menunggang kuda? Kalau tidak biasa, biar kita naik kereta saja, tanya Hok Taijin kepada Cuilan. Gadis itu tadinya melamun, karena pikirannya masih tertarik oleh berita tentang siluman kecil yang muncul di dusun ini. Betapa ingin dia berjumpa dengan pendekar yang dipujanya itu. Betapa besar rasa rindu di hatinya ingin memandang wajahnya, mendengar suaranya, merasakan sinar matanya yang aneh tapi lembut. Saya pun biasa naik kuda, jawabnya gagap. Bagaimana kabarnya dengan Pangeran Yonghua, Chiang Kun? Suma Qian Li bertanya. Perwira itu memandang kepada Hok Taijin dan pembesar ini mengangguk. Kau boleh menceritakan apapun juga kepada Suma Taihiap ini, katanya. Kalau tidak ada dia dan Nona ini dan Nikou ini, kiranya engkau hanya dapat menemukan mayatku. Perwira itu terkejut dan cepat memberi hormat kepada mereka bertiga, kemudian menjawab kepada Qian Li. Kami tidak mendengar berita tentang Pangeran Yonghua. Tidak ada kabar apa-apa dan kami tidak ada yang berani melapor ke kota raja sebelum gubernur pulang.
Qian Li lalu berkata kepada gubernur itu. Hok Taijin, kalau begitu sungguh mengkhawatirkan sekali keadaan Pangeran Yonghua. Sekarang, Taijin telah bertemu dengan pasukan Taijin, maka kiranya tidak perlu lagi saya mengantar sampai ke ibu kota. Tentu daerah ini termasuk Provinsi Hopei dan Taijin telah berada di daerah sendiri. Biarlah Taijin dan Nona Pang dikawal oleh pasukan, sedangkan saya sendiri hendak menyelidiki keadaan Pangeran Yonghua. Pada saat itu, Qian Li memandang kepada Cuilan dan kebetulan sekali gadis ini pun memandang kepadanya. Dua pasang mata bertemu, bertaut sebentar dan Qian Li melihat, dengan jelas betapa gadis itu merasa amat berat untuk berpisah, agaknya tidak senang untuk ikut bersama pembesar itu ke istana gubernur. Mengapa? Dia merasa heran sendiri. Betapapun juga, dia merasa amat suka dan kagum kepada gadis ini, dan tentu saja rasa suka ini membuat dia pun merasa tidak senang untuk saling berpisah. Akan tetapi, tidak mungkin mereka akan terus berkumpul. Tak mungkin. Dia tidak tahu bahwa memang Cuilan sebetulnya ingin terus bersama dengan dia untuk mencari siluman kecil. Benar, dan Pini pun harus kembali, kata Liang Wainikou. Sudhai. Cuilan berkata akan tetapi ditahannya. Nikou yang sudah tua dan bijaksana ini dapat menangkap apa yang terkandung dalam hati gadis itu, maka dengan tenang dia berkata. Engkau ingin agar Pini menyampaikan kepada dia bahwa engkau ikut bersama Hok Taijin ke Hopei, Nona? Kedua pipi gadis itu menjadi merah, matanya menjadi basah. Dia mengangguk dan menggumam. Terima kasih, Sudhai. Qian Li dan Liang Wainikou lalu berpamit dan segera mereka berpisah dan meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mata Hok Taijin dan Cuilan. Sumatai Hiap. Tiba-tiba kakek itu berseru memanggil. Qian Li cepat membalik dan menghampiri kakek itu yang sudah bangkit. Ada pesan apa yang hendak disampaikan oleh Taijin? Hok Taijin melangkah maju dan memegang tangan pemuda itu. Sumatai Hiap, betapa besar aku hutang budi kepadamu. Betapa inginku untuk membalas segala kebaikanmu itu. Sudikah engkau datang ke rumah kami dan menjadi tamuku yang terhormat agar kami dapat menyatakan terima kasih kami kepadamu? Qian Li tersenyum. Dia tahu bahwa pembesar ini adalah seorang tua yang baik budi. Baiklah, Taijin. Kelak, kalau sudah tidak terlalu banyak urusan yang harus kuselesaikan, saya pasti akan berkunjung kepada Taijin. Mereka pun berpisah dan Hok Taijin lalu dikawal oleh para prajuritnya, bersama Cuilan pergi ke rumah penginapan untuk bermalam di situ semalam sambil membuat segala persiapan. Pembesar yang bijaksana ini melihat bahwa jumlah prajurit pengawal itu hanya 20 orang, maka dia mengambil keputusan untuk tetap menyamar sebagai seorang petani. Pada keesokan harinya, Hok Taijin dan pengawalnya melanjutkan perjalanan. Rombongan ini bergerak perlahan dan belum lama mereka meninggalkan kota. Mereka mendengar derap kaki banyak kuda lari dari arah belakang. Perwira pengawal memberi aba-aba agar pasukannya berhenti dan menepi, membiarkan belasan orang berkuda itu lewat. Cuilan melihat bahwa belasan orang yang berpakaian sebagai pendekar itu tergesa-gesa lewat sehingga kuda mereka menimbulkan debu mengebul tinggi. Cuilan memandang kagum. Sudah banyak ia bertemu orang-orang gagah, pendekar-pendekar budiman. Sudah banyak ia menerima pertolongan para pendekar, terutama sekali dari Qian Li yang dianggapnya seorang pemuda yang amat baiknya, paling baik di dunia ini sesudah siluman kecil tentunya. Dan karena dia merasa betapa setiap langkah kuda yang ditungganginya itu makin menjauhkan dia dari dusun di mana siluman kecil pernah muncul, hatinya merasa sedih. Tak lama kemudian, kembali terdengar derap kaki kuda dari belakang. Ketika mereka menoleh, kelihatan 3 ekor kuda membalap dari belakang. Perwira itu menyerukan aba-aba agar semua kuda berhenti karena jalan itu sempit, agar 3 orang yang datang membalapkan kuda itu dapat lewat lebih dulu. Mereka berhenti dan memandang 3 orang penunggang kuda yang bertubuh tegap itu. Kuda terdepan ditunggangi oleh seorang laki-laki tinggi besar yang memboncengkan seorang anak laki-laki di depannya. Hei! Encilan! Tiba-tiba anak itu berseru. 3 orang penunggang kuda itu menoleh dan mereka pun melihat Cuilan, lalu mereka menahan kuda mereka. Ah, kiranya engkau, Hongbu. Cuilan berseru girang sekali dan cepat dia turun dari kudanya. 3 orang laki-laki itu bukan lain adalah Sim Hoat, Sim Tek, dan Sim Kun, 3 orang pemburu di tengah hutan yang pernah menolong Cuilan, dan anak itu adalah Sim Hongbu, putra dari Sim Hoat.
Samwituako, kalian baik-baik saja. Cuilan menegur dan 3 orang itu menjura kepada Cuilan, juga kepada Hok Taijin yang mereka tahu adalah seorang sahabat dari nona ini. Mereka menghormati Cuilan yang mereka anggap sebagai sahabat baik dari siluman kecil. Terima kasih, Nona, jawab Sim Kun, saudara termuda yang paling ramah dan pandai bicara dibandingkan dengan 2 orang kakaknya yang kasar dan kaku. Kalian hendak kemanakah? Kelihatan tergesa-gesa amat. Dan siapa pula mereka yang tadi melewati kami? Ada belasan orang berkuda yang juga kelihatan tergesa-gesa melewati kami menuju ke depan. Cuilan bertanya. Mendengar ini, Sim Hoa tertawa girang. Hahaha, kiranya saudara-saudara kita pun sudah berangkat, katanya kepada 2 orang adiknya yang juga kelihatan gembira. Sebetulnya ada urusan apakah? Cuilan bertanya lagi. Penuh perhatian tentu saja karena orang-orang ini termasuk sahabat-sahabat dari siluman kecil dan dia justru mengharapkan berita dari siluman kecil. Kini Hok Taijin juga sudah turun dari kudanya dan ikut mendengarkan, sedangkan para prajurit tetap menanti di atas kuda sambil berjaga-jaga karena mereka itu betapapun juga merasa curiga terhadap 3 orang yang kelihatannya kasar-kasar seperti gerombolan perampok itu. Heran sekali mereka melihat gubernur mereka dan gadis yang cantik itu dan yang diperkenalkan oleh sang gubernur sebagai anak angkatnya kelihatan begitu bebas bergaul dengan segala macam orang kasar seperti 3 orang penunggang kuda itu. Kami hendak membantu penolong kami, pendekar siluman kecil. Ditanya demikian, Wan Lok 2 menepuk dadanya. Cuilan berseri wajahnya dan dia maju selangkah. Apa yang terjadi? Tanyanya penuh gairah. Kami hanya mengetahui urusan itu sebagai kabar angin saja, akan tetapi bagaimanapun juga, kami ingin membantu beliau, kata Sim Kun. Entah benar entah tidak kabar angin itu, kami pun tidak tahu. Ceritakanlah, kami ingin sekali mendengarnya, bukan Gihu. Cuilan menoleh kepada ayah angkatnya dengan sinar mata penuh permohonan. Kakek itu mengangguk. Betapapun juga, ketika dikejar oleh tentara Honan, dia dan Cuilan telah ditolong oleh para pemburu ini pun berkat nama siluman kecil, pikirnya. Menurut kabar angin di antara kawan-kawan yang seperti semacam dongeng tentang diri siluman kecil, 5 tahun kurang lebih yang lalu, di dalam pengembaraannya, beliau bertemu dengan musuh yang amat sakti yang tinggal mengasingkan diri di atas bukit di depan sana. Orang sakti itu tinggal bersama murid-muridnya dan pelayan-pelayannya yang kesemuanya juga lihai-lihai sekali. Dan menurut dongeng itu, kabarnya orang sakti ini adalah pewaris dari ilmu-ilmu pendekar sakti suling emas ratusan tahun yang lalu. Entah apa sebabnya, 5 tahun yang lalu terjadi pertandingan antara pendekar siluman kecil dan orang sakti itu, dan kabarnya beliau terluka parah oleh suling sakti dari lawan itu dan hampir saja beliau tewas. Akan tetapi beliau dapat diselamatkan dan diobati oleh seorang pendeta wanita, dan biarpun dapat sembuh, namun luka-luka hebat itu membuat rambut beliau menjadi putih semua. Nah, kabarnya beliau membuat perjanjian dengan orang sakti itu untuk saling mengadu ilmu lagi 5 tahun kemudian dan hari ini adalah hari perjanjian itu. Kami yang berhutang budi kepada pendekar siluman kecil, tidak dapat berdiam diri saja dan kami semua beramai-ramai pergi ke tempat itu untuk membantu beliau. Setelah selesai bercerita, cerita yang seperti dongeng dan yang hanya mereka dengar sepotong-sepotong itu, hati Cuilan ingin sekali ikut bersama mereka untuk menyaksikan pertandingan itu, atau sesungguhnya lebih tepat lagi kalau dikatakan bahwa ia ingin pergi untuk menjumpai orang yang dipujanya itu. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani dan malu untuk menyatakan hal ini kepada ayah angkatnya. Maka ketika 3 orang bersama anak laki-laki itu berpamit untuk melanjutkan perjalanan mereka, Cuilan melangkah maju beberapa tindak mengikuti mereka sampai ke tempat mereka menambatkan kuda mereka. Air matanya membasahi bulu matanya, ketika dia mendengar mereka berpamit lagi dan melompat ke atas kuda mereka. Selamat tinggal, Enci Cuilan, terdengar Hongbu berteriak. Cuilan yang tadinya menunduk untuk menyembunyikan air matanya, kini berdongak mendengar seruan suara Hongbu. Terkejutlah dia ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata Sim Kun yang ternyata masih berada di situ dan memandangnya dengan sinar mata aneh, lembut, hangat dan mesra. Cuilan terkejut dan gugup, cepat dia membalikkan tubuhnya dan dia mendengar Sim Kun berkata. Selamat berpisah sampai jumpa kembali, lalu terdengar derap kaki kuda dilarikan cepat ke depan. Mereka melanjutkan perjalanan dan Cuilan kelihatan termenung. Melihat ini, Hok Taijin bertanya.
Anakku, kenapa kau kelihatan diam? Apakah engkau masih terkesan oleh cerita tadi? Memperoleh kesempatan itu Cui Lan lalu berkata. Benar sekali, Gihu. Gihu tentu tahu mengapa orang-orang kasar itu sampai begitu setia, mereka semua telah berhutang budi kepada pendekar siluman kecil. Saya pun hutang nyawa, bahkan lebih dari itu kepadanya, dan mendengar dia hendak bertanding melawan orang sakti, saya ingin sekali menonton, Gihu. Hok Taijin mengerutkan alisnya. Berbahaya sekali, Cui Lan. Orang-orang yang tidak mempunyai kepandaian silat seperti kita ini, apa gunanya bagi dia? Tidak dapat membantu seperti para pemburu itu, bahkan kita terancam bahaya maut. Jangan khawatir, kalau kita sudah tiba di rumah, aku akan mengirim utusan mengundang pendekar siluman kecil dengan hormat agar sudi berkunjung ke rumah kita. Terhibur juga hati Cui Lan mendengar janji ini, sungguh pun hatinya masih ingin sekali untuk pergi ke bukit itu. Akan tetapi, selain tidak berani memaksa, juga dia merasa malu terhadap ayah angkatnya dan para prajurit, maka dia melanjutkan perjalanan itu dengan diam saja dan termenung. Lewat tengah hari, udara panas sekali dan Hok Taijin mengajak mereka beristirahat di sebuah lapangan terbuka dekat hutan di kaki bukit yang penuh dengan hutan-hutan besar. Perwira itu lalu mengeluarkan perbekalan dan Hok Taijin dan Cui Lan lalu makan. Lezat bukan main makan di tempat terbuka itu, sungguh pun yang dimakan hanya roti kering dan daging panggang dibantu oleh air jernih. Setelah keduanya selesai makan, Hok Taijin memberi kesempatan kepada para pengawalnya untuk makan pula. Kakek ini duduk bersandar pohon dan segera terasa kantuk datang menyerangnya ketika tubuh lelah perut kenyang itu dihembus angin sejuk. Cui Lan berjalan-jalan di sekitar tempat itu mencari kembang. Mendadak dia mendengar suara orang bersenandung, suara yang amat merdu dan gembira. Ketika dia menuju ke tempat itu, dia melihat seorang gadis yang cantik sekali, berpakaian serba hitam dan ringkas. Pakaian yang ketat memperlihatkan bentuk tubuhnya yang padat dan indah, sedang duduk di antara rumput-rumput hijau dan rebah terlentang sambil bersenandung. Cui Lan ingin pergi lagi karena dia tidak ingin mengganggu orang yang sedang beristirahat dengan enaknya itu, akan tetapi tiba-tiba ada sinar hitam menyambar di dekat kakinya. Ketika dia melihat ke bawah, hampir dia menjerit karena ternyata bahwa sinar hitam itu adalah seekor ular yang hitam panjang dan yang kini berada di depan kakinya dengan kepala terangkat dan bergoyang-goyang seperti menari-nari, atau seperti memberi isyarat kepadanya agar jangan pergi. Cui Lan memandang dengan muka pucat. Akan tetapi memang pada dasarnya gadis ini seorang yang tabah. Dia tidak jadi menjerit dan perlahan-lahan dia menggeser kakinya untuk menjauhi. Hihihihi, si Hekcoa, ular hitam, itu suka kepadamu dan dia ingin agar kau duduk di sini bercakap-cakap dengan aku. Cui Lan cepat menoleh dan dia melihat gadis berpakaian hitam tadi sudah duduk dan tersenyum. Bukan main cantiknya. Baru sekarang dia melihat betapa gadis itu mempunyai kecantikan yang luar biasa. Cantik jelita dan manis sekali, apalagi kini sedang tersenyum. Dia memandang kagum dan melihat gadis berpakaian hitam dan ular yang kini melilit lengan gadis itu, teringatlah dia akan gadis di dalam perahu yang telah melempar kembali orang dari perahu besar yang meloncat ke rakit mereka. Kau. Bukankah kau gadis dalam perahu? Gadis itu memang Huili adanya. Dia mengangguk dan menepuk rumput di dekatnya. Duduklah di sini, enak, lunak seperti duduk di kasur saja. Jangan takut, ularku ini tidak jahat. Aku melihat engkau bersama rombongan prajurit dan si orang tua, akan tetapi mana pemuda yang bersamamu di perahu itu? Ah, dia sudah pergi. Cui Lan menahan kata-katanya karena dia tidak hendak bercerita tentang urusan Pangeran Yunghua kepada seorang asing. Lalu cepat disambungnya dengan pertanyaan. Engkau siapakah? Aneh sekali seorang gadis cantik seperti engkau bermain-main dengan seekor ular seperti itu. Seekor. Ada dua. Lihat di atasmu. Cui Lan mengangkat mukanya dan dia menahan jeritnya ketika melihat seekor ular yang amat panjang, bergantung di cabang pohon dengan ekornya dan kini kepala ular itu dekat sekali di atas kepalanya. Bahkan lidah yang merah itu hampir menjilat-jilat dahinya. Huili tertawa dan dengan gerakan tangan dia membuat ular itu menarik diri lagi ke atas cabang dan ular yang di lengannya itu pun dia suruh pergi merayap naik ke atas pohon, berkumpul dengan temannya. Namaku Kim Huili. Kau juga cantik manis, siapa namamu, Enci? Namaku Pang Cui Lan. Cui Lan merasa suka kepada gadis itu dan duduk di atas rumput.
Memang enak sekali duduk di situ, rumputnya tebal dan lunak seperti kasur dan tempat itu sejuk di bawah pohon besar. Willy, nama yang indah sekali. Mengapa kau berada di sini seorang diri saja, Willy? Seorang gadis seperti engkau seorang diri saja, sungguh aneh. Apa anehnya? Memang aku hanya sendiri saja di dunia ini, tidak sendiri, melainkan bertiga dengan sepasang ular hitamku itu. Aku ingin nonton keramaian di bukit sana. Cuilan terkejut dan memandang dengan mata terbelalak. Kau maksudkan keramaian? Pertandingan antara pendekar siluman kecil dengan orang sakti. Kini Willy yang terkejut. Apa? Kau tahu pula tentang itu? Kau kenal siluman kecil? Cuilan mengangguk. Tentu saja aku mengenalnya, dan pandang matanya kini merenung, membayangkan pendekar itu. Benarkah? Hebat. Namanya sudah tersohor di seluruh daerah ini, dan kau seorang gadis yang lemah telah mengenalnya. Kau lebih aneh dari aku, Cuilan. Kau seorang lemah akan tetapi kenalanmu pemuda-pemuda hebat. Baru yang di perahu itu saja sudah hebat, sekarang kau bilang kenal dengan siluman kecil. Kau benar-benar membuat aku merasa iri. Terpaksa Cuilan tersenyum mendengar ini. Gadis ini sikapnya seperti telah menjadi sahabatnya selama bertahun-tahun saja, demikian ramah dan akrab. Seketika timbul rasa sayang di dalam hatinya. Ah, Willy, seorang gadis seperti engkau ini, yang cantik seperti Dewi Kuan Im, apa sih sukarnya kalau hendak berkenalan dengan pemuda-pemuda yang paling hebat di dunia ini? Benarkah? Orang macam apa sih sebetulnya siluman kecil itu? Orang macam apa? Cuilan menengadah dan memejamkan matanya. Terbayang wajah pemuda pendekar itu dan dia menarik napas. Orang yang hebat. Seorang pendekar yang masih amat muda, akan tetapi rambutnya telah putih semua, seperti benang-benang perak halus mengkilap. Kau makin menambah keinginanku untuk nonton pertandingan itu. Kabarnya malam ini siluman kecil akan muncul dan melawan Xin Xiao Sengjin di puncak bukit itu. Xin Xiao Sengjin? Siapakah dia? Apakah Taijin ingin naik kereta, ataukah kuda? Seorang tokoh yang maha sakti. Seorang yang terasing akan tetapi seluruh tokoh dunia Kangou tidak ada yang berani mengganggunya, dan kabarnya dia hidup seperti dewa. Aku berani bertaruh potong leher. Potong leher? Cuilan terkejut. Nanti dulu, belum habis. Leher ayam maksudku. Siluman kecil sekali ini tentu akan jatuh namanya. Mana mungkin dia bisa menang? Hihihihihi, kedua ekor ularku ini paling suka minum darah. Apalagi kalau darah orang sakti seperti siluman kecil itu. Mereka tentu akan senang sekali. Pucat wajah Cuilan. Apa? Apa? Maksudmu? Hihihihi, pandang matamu begitu ketakutan dan ngeri seperti seekor kelinci. Ah, memang matamu indah sekali, Cuilan, seperti mata kelinci. Jangan khawatir, aku tidak akan mencampuri urusan mereka. Akan tetapi aku tahu bahwa pasti siluman kecil akan tewas dan ular-ularku akan menikmati darahnya kalau dia sudah roboh. Ih! Kau kejam sekali. Cuilan bangkit berdiri, sepasang matanya menyinarkan api dan kedua pipinya merah, telunjuknya menuding ke arah muka Willy. Kau sungguh kejam, dan aku akan menggunakan batu menghancurkan kepala dua ekor ular-ularmu kalau mereka berani melakukan hal itu. Willy memandang dengan mata terbelalak. Wah! Kau cinta padanya? Hihihihi. Kau cinta padanya? Lemas lagi rasa tubuh Cuilan dan dia menjatuhkan diri di atas rumput. Dia mengangguk. Aku memang cinta padanya. Kalau begitu, mengapa tidak nonton bersama aku? Dengan adanya kekasihnya di sana, hal itu akan membesarkan hatinya. Aku bukan kekasihnya, jangan bicara seperti itu, Willy. Ih! Bagaimana sih kau ini? Baru saja kau mengaku cinta padanya dan kau tidak mau kusebut kekasihnya. Aku cinta padanya, memang, dengan sepenuh jiwa ragaku. Akan tetapi apakah dia cinta padaku? Hal itu aku tidak tahu. Hihihihihi, jangan khawatir. Laki-laki mana yang tidak akan membalas cinta seorang darah seperti engkau? Dia pasti cinta padamu. Pasti. Mari kau ikut aku nonton ke sana, Cuilan.
Cuilan menengok ke arah rombongan ayah angkatnya. Mereka agaknya sudah berkemas dan ayahnya sudah bangkit berdiri. Aku tidak bisa, di sana ada ayah angkatku. Aku harus pergi bersama mereka. Betapa tidak enaknya hidup seperti engkau ini. Hati ingin nonton ke gunung, akan tetapi kenyataannya terpaksa harus pergi. Kau seperti burung dalam sangkar saja. Dan kau gadis yang memiliki keberanian hebat, sungguh pun kau lemah. Aku ingin sekali, akan tetapi mereka tentu melarang dan kita tidak bisa memaksa. Siapa bilang? Baru 20 orang prajurit macam itu, biar ditambah 20 lagi masih belum cukup untuk melawan aku. Aku tidak ingin kau bertempur dengan mereka. Orang tua itu adalah ayah angkatku yang amat baik. Kalau begitu tidak perlu bertempur. Aku dapat melarikan engkau dari sini tanpa dapat mereka kejar. Benarkah? Akan tetapi aku harus berpamit. Aku tidak boleh menyusahkan hati ayah angkatku. Nah, berpamitlah. Willy lalu menggerakkan tangan dan 2 ekor ularnya meluncur turun ke arah kedua lengannya, terus melingkar di situ. Kemudian dia mengiringkan Cuilan berjalan menghampiri rombongan itu. Melihat Cuilan datang bersama seorang gadis cantik berpakaian hitam yang dikenalnya sebagai gadis yang membantu mereka di atas sungai, Hokta Ijin memandang kagum, akan tetapi dia segera mengerutkan alisnya dan wajahnya berubah pucat ketika melihat 2 ekor ular melingkar di kedua lengan yang putih mulus itu. Gihu, ini adalah Kim Willy, seorang sahabat. Dan dia mengajak saya pergi nonton adu kepandaian di bukit. Gihu, perkenankanlah, dan jangan khawatir, saya pasti akan menyusul Gihu. Setelah selesai nonton. Akan tetapi, Cuilan. Hoktaijin berkata penuh keraguan. Mari kita pergi, Cuilan. Tiba-tiba Cuilan merasa pinggangnya dibelit sesuatu dan tubuhnya terbang ke atas. Ketika dia tidak melayang lagi, ternyata dia telah berada di atas cabang pohon, dirangkul oleh lengan Willy dan ayah angkatnya bersama para prajurit berada jauh di bawah pohon besar itu. Pejamkan mata, kita pergi sekarang, bisik Willy. Gihu, maafkan, saya pergi dulu. Cuilan berseru ke bawah dan tiba-tiba tubuhnya melayang ke bawah, jauh dari situ dan selanjutnya dia seperti terbang di atas tanah bersama Willy, pinggangnya dipeluk oleh gadis yang luar biasa itu. Angin bertiup kencang membuat kedua telinganya mendengar suara gemuruh dan Cuilan merasa ngeri. Dia mendengar suara ayahnya lapat-lapat memanggil namanya, lalu tidak mendengar apa-apa lagi kecuali suara angin bertiup kencang dan pohon-pohon berlarian cepat di kanan kirinya. Dia memejamkan matanya. Tak lama kemudian dia mendengar suara Willy. Kita sudah jauh meninggalkan mereka. Nah, mari kita mendaki bukit itu. Cuilan membuka mata. Kiranya mereka telah berada di kaki bukit, di antara banyak pohon-pohon liar dan dia menengok ke sana-sini, akan tetapi sama sekali tidak melihat lagi rombongan Gihunya, bahkan dia tidak mendengar suara mereka. Hanya suara burung yang berbondong-bondong terbang datang untuk berlindung di dalam pohon-pohon besar melewatkan malam, karena matahari telah condong ke barat. Cuilan memandang Willy. Engkau sungguh seorang gadis yang hebat, Willy. Kiranya engkau juga seorang pendekar sakti. Hihihihihi, enak juga dipuji orang seperti engkau. Tahukah engkau, Cuilan, ketika aku memelukmu dan meraba tulang-tulangmu, aku mendapat kenyataan bahwa andai kata engkau mempelajari ilmu silat, agaknya engkau malah dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada aku. Bakatmu baik dan nyalimu besar. Akan tetapi tentu saja Cuilan menganggap kata-kata Willy itu sebagai kelakar saja dan dia tidak ambil peduli. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mendaki bukit itu. Cuilan terheran-heran melihat betapa tempat ini amat sunyi. Bukankah tadi terdapat banyak penunggang kuda yang katanya juga menuju ke tempat ini? Akan tetapi mengapa di situ sunyi saja, tak pernah mereka bertemu dengan seorang manusia pun? Dengan hati-hati Willy mengajaknya mendaki terus, berjalan di antara rumpun ilalang yang tinggi-tinggi, ada yang setinggi manusia. Hati-hati, Willy, bisik Cuilan karena gadis ini maklum betapa berbahayanya tempat seperti itu. Kalau ada orang atau harimau bersembunyi di dalam ilalang, tentu tidak kelihatan dan mereka itu dengan mudah dapat menerkam mangsa yang lewat. Hihihihihih, jangan khawatir, Cuilan. 2 ekor ularku ini lebih tajam pendengarannya, penciumannya dan pandang matanya daripada seekor anjing.
Baru saja Willy berkata demikian, seekor di antara dua ekor ular yang melilit di kedua lengan darah itu meluncur ke samping, memasuki rumpun ilalang dengan ekornya masih melilit lengan kiri Willy. Tampak ilalang di sebelah itu bergerak-gerak keras dan terdengar suara menguik. Tak lama kemudian, kepala ular itu sudah kembali dan moncongnya yang lebar telah menggigit seekor anak babi yang telah tewas. Hihihihihihi, mengagetkan saja kau. Hayo lepas. Willy menggerakkan lengan kirinya dan ular itu melepaskan bangkai babi itu, lalu melingkar lagi di lengan Willy. Cuilan bergidik ngeri. Bagaimana kalau yang bersembunyi di situ tadi seorang manusia, bisiknya. Ularku tahu dengan nalurinya. Kalau manusia itu berniat busuk, tentu digigit dan dibunuhnya. Sekali gigitan saja membuat racun yang mematikan membunuh orang itu, akan tetapi kalau orang itu tidak mempunyai niat jahat, ular-ularku pun tidak mau sembarangan membunuh orang tanpa perintahku. Hari telah menjadi gelap ketika mereka tiba di puncak bukit. Akan tetapi bulan segera muncul dari balik bukit di sebelah timur dan sinarnya cukup menerangi tempat itu. Cuilan dan Willy duduk di atas batu dan memandang ke depan. Di puncak itu, di antara batu-batu gunung yang besar-besar, berdiri sebuah bangunan kuno yang kelihatan megah dan angker. Di sekeliling rumah itu sunyi saja, tidak terdengar apa-apa dan bahkan tidak ada sedikit pun lampu penerangan, seolah-olah bangunan itu adalah sebuah rumah kuno yang kosong tidak dihuni orang. Agaknya kosong. Cuilan berkata. Set. Mari kita mendekat dan setelah kita nanti bersembunyi, kau tidak boleh mengeluarkan suara, tidak boleh berisik, Willy berbisik. Cuilan mengangguk, jantungnya berdebar tegang karena sikap Willy yang begitu berhati-hati mendatangkan ketegangan di dalam hatinya. Sikap gadis perkasa itu membayangkan bahwa mereka berada di tempat yang aneh dan berbahaya sekali. Mereka merangkak dan setelah dekat dengan rumah besar itu, mereka bersembunyi di balik batu besar. Dari tempat itu mereka dapat melihat dengan jelas ke arah pintu depan gedung kuno itu. Bulan makin naik tinggi dan sinarnya yang keemasan membuat tempat itu indah sekali dan tentu amat menyenangkan kalau saja suasananya tidak begitu menyeramkan. Malam makin larut dan Cuilan mulai menggigil kedinginan. Telan ini. Willy berbisik dan menyerahkan sebutir pil kuning. Cuilan menelannya dan pil itu terasa manis dan harum. Tak lama kemudian tubuhnya terasa hangat sekali seolah-olah dia baru saja minum beberapa cawan arak. Dia menyentuh tangan Willy dengan rasa terima kasih dan darah berpakaian hitam itu tersenyum. Giginya berkilat putih tertimpa sinar bulan. Tiba-tiba mereka menyelinap karena kaget melihat sinar-sinar lampu menyala di gedung itu. Keadaan tetap sunyi dan lampu-lampu penerangan itu seolah-olah dinyalakan oleh tangan setan. Tidak nampak seorang pun di sekitar gedung besar itu. Dari jauh sekali, dari arah depan rumah, terdengarlah suara orang, suara yang bening halus. Lo Ciabue. Saya datang memenuhi perjanjian kita 5 tahun yang lalu. Suara itu biarpun halus namun mengandung gema mengaung dan setelah suara itu lenyap, gemanya masih terdengar, lalu sunyi sekali, sunyi yang mencekam dan menegangkan hati. Terdengar suara orang berdehem di dalam gedung itu, kemudian terdengar suara seorang laki-laki yang parau. Silakan masuk. Cuilan terkejut dan terheran bukan main karena entah dari mana datangnya dan bagaimana serta kapan, tahu-tahu di depan pintu gedung itu kini telah berdiri seorang kakek membawa tongkat. Agaknya kakek inilah yang tadi mengeluarkan kata-kata itu. Kakek ini berdiri seperti arca, tidak bergerak-gerak dan memandang ke depan gedung, ke arah jalan kecil yang menuju ke bawah bukit. Tentu saja Cuilan dan Willy juga memandang ke arah itu, menduga-duga dari mana akan munculnya orang yang tadi mengeluarkan suara, yang mereka duga tentulah siluman kecil adanya. Set. Tiba-tiba Willy menyentuh lengan Cuilan dan menunjuk ke depan. Cuilan membelalakan matanya untuk dapat memandang lebih teliti. Dia hanya melihat sebuah titik putih naik dari bawah, dan melihat sebuah titik putih itu makin membesar. Akhirnya nampaklah bayangan putih seorang manusia bergerak dengan amat cepatnya, seolah-olah orang itu terbang di atas pucuk rumpun ilalang. Kedua kakinya bergerak di antara pucuk ilalang yang bergoyang perlahan. Cepat sekali dan tahu-tahu orang itu telah berdiri di depan gedung dan menjura ke arah kakek yang memegang tongkat. Willy mengerahkan kekuatan pandang matanya, memperhatikan orang yang namanya begitu terkenal sebagai seorang pendekar penuh rahasia yang hanya dikenal sebagai siluman kecil. Ternyata orangnya masih muda dan wajahnya tampan, rambutnya dibiarkan terurai dan melambai-lambai ditiup angin,
rambut yang berwarna putih dan yang mengkilap seperti perak tertimpa sinar keemasan dari bulan purnama. Pakaiannya sederhana dan juga terbuat dari bahan putih semua. Kakek bertongkat itu sejenak memandang, seolah-olah hendak meneliti apakah benar ini orang yang telah ditunggu-tunggu, kemudian dia balas menjura dan dengan tangannya dia mempersilakan orang itu masuk. Pintu terbuka sendiri seperti digerakkan oleh tangan yang tidak nampak. Laki-laki berambut putih itu mengangguk dan melangkah hendak memasuki pintu, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara teriakan dari depan gedung. "Anakku!" Seorang Niko tua melompat keluar dari balik sebuah batu besar dan biarpun jarak antara batu dan depan gedung itu cukup jauh, namun dengan satu kali melompat saja Niko itu telah berada di situ. Diam-diam Willy meleletkan lidahnya tanda kaget dan kagum. "Ibu." Siluman kecil menoleh ke arah wanita itu. Cuilan dan Willy saling pandang dan sinar mata mereka bicara banyak. Mereka berdua terheran-heran melihat kenyataan bahwa si pendekar sakti yang berjuluk siluman kecil itu adalah putra seorang Niko tua. "Ibu, mengapa menyusulku?" tanya siluman kecil dengan suara halus dan penuh hormat. Aku mana bisa tega membiarkan kau menemui sendiri musuhmu? Aku harus ikut, apapun yang akan terjadi." Siluman kecil membalik dan memandang kepada kakek pemegang tongkat, seperti hendak bertanya apakah ibunya diperbolehkan ikut masuk. Kakek itu mengangguk dan mempersilakan dengan tangan. Ibu dan anak itu lalu melangkah memasuki pintu, diikuti oleh kakek bertongkat dan daun pintu pun tertutup sendiri tanpa ada yang menutupkan. "Diakah?" Willy berbisik. Cuilan mengangguk, dadanya bergelombang, air matanya berlinang. Sementara itu, orang muda berambut putih dan Niko tua yang masuk bersama kakek bertongkat, tiba di ruangan dalam dan di situ nampak duduk seorang kakek tua renta yang rambut, jenggot, kumis dan alisnya telah putih semua. Kakek ini bertubuh tinggi besar dan biarpun mukanya sudah nampak tua, namun sepasang matanya tetap bercahaya penuh semangat dan mulutnya tersenyum lembut. Di kanan kirinya nampak beberapa orang laki-laki yang duduk dan ada pula yang berdiri. Mereka itu adalah murid-muridnya dan kakek bertongkat itu adalah murid pertama. Kakek bertongkat ini menjatuhkan diri berlutut. "Suhu, dia datang memenuhi janji," katanya. Siluman kecil juga menjura dengan hormat sedangkan Niko tua itu merangkap kedua tangan di depan dada tanpa bergerak atau bicara. "Dengan perkenan Lo Cianpue, saya kembali hendak memperlihatkan kebodohan saya," katanya dengan sikap merendah. Kakek itu tersenyum, akan tetapi alisnya yang putih itu berkerut. "Orang muda, kami telah mendengar bahwa selama 5 tahun ini engkau telah memperoleh kemajuan pesat sekali, bahkan telah berbuat banyak sehingga memperoleh julukan siluman kecil. Kami merasa girang bahwa kami masih hidup saat ini sehingga dapat mengagumi kemajuanmu. Akan tetapi sayang, engkau yang dahulu berjanji akan datang sendiri kini ternyata membawa kawan-kawan yang banyak sekali jumlahnya. Apakah maksudmu dengan perbuatan itu?" Siluman kecil mengangkat muka memandang dan mereka saling bertemu dan beradu pandang. "Lo Cianpue, menyalahi janji dan membawa kawan-kawan merupakan pantangan besar bagi saya. Apakah Lo Cianpue menganggap bahwa ibu saya yang menyusul ini merupakan pelanggaran?" Kakek itu menggerakkan tangan seperti mencela. Kalau muncul dengan terang-terangan masih tidak apa. Akan tetapi apa artinya banyak kawanmu yang bersembunyi di sekitar tempat ini? Oh, maksud Lo Cianpue mereka yang bersembunyi di sekitar luar gedung ini? Sungguh, saya tidak mengerti. Malah saya kira bahwa mereka itu adalah murid-murid Lo Cianpue yang sengaja menyambut dan mengawasi saya. Sungguh aneh. Mari kita suruh mereka keluar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kakek itu turun dari kursinya, kemudian bersama dengan siluman kecil dan Niko tua mereka semua keluar, diiringkan oleh murid-murid kakek itu yang dipimpin oleh kakek pemegang tongkat. Kini mereka berdiri di luar gedung, di halaman yang luas. Willy dan Cuilan masih sembunyi dan memandang dengan mata terbelalak. Girang hati Willy melihat mereka keluar karena dia khawatir kalau pertandingan dilakukan di dalam gedung, berarti dia tidak dapat nonton. Dan kini, mereka berada di halaman sehingga dia akan dapat nonton dengan enaknya karena tempat sembunyinya itu tidak berapa jauh. Akan tetapi, dia merasa heran karena dua orang yang kabarnya akan bertanding itu tidak berdiri berhadapan, melainkan berjajar dan keduanya menghadap keluar gedung, menoleh ke kanan kiri. Kemudian terdengar suara siluman kecil yang bening dan halus nyaring. "Cui sekalian yang bersembunyi di luar gedung,
Harap suka memperlihatkan diri. Mendengar suara siluman kecil ini, maka berloncatan keluarlah para pemburu dan beberapa orang lain yang memang diam-diam datang mengunjungi tempat itu dengan niat untuk membantu siluman kecil yang kabarnya hendak bertanding melawan musuhnya yang amat sakti. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang yang muncul dari berbagai tempat persembunyian mereka. Melihat bahwa mereka adalah teman-temannya yang pernah ditolongnya, diam-diam siluman kecil menjadi terkejut sekali dan segera dia menegur. Mau apa kalian berada di sini? Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini? Semua orang itu menjura dengan hormat ke arah siluman kecil dan seorang di antara mereka menjawab. Kami mendengar bahwa Tai Hiap hendak bertanding dengan seorang lawan yang tangguh, maka kami sengaja datang hendak membantu. Mendengar jawaban yang terus terang ini, Xin Xiao Sengjin, kakek suling sakti, tersenyum lebar. Aku tidak menghendaki bantuan dari siapapun. Siluman kecil berseru dengan muka merah karena merasa malu kepada tuan rumah. Akan tetapi Xin Xiao Sengjin menggerakkan tangan dan berkata halus. Cui telah datang, boleh saja menyaksikan pertandingan. Kemudian kakek ini memandang ke kanan kiri dan berkata lagi, suaranya halus namun menembus sampai jauh seperti hembusan angin. Cui sekalian yang masih bersembunyi, silakan keluar saja. Kini bermunculanlah 20 lebih orang yang tidak dikenal oleh siluman kecil. Pendekar ini merasa heran dan kagum bahwa kakek suling sakti ini ternyata telah mengetahui akan semua orang yang bersembunyi itu. Dan lebih-lebih heran hatinya ketika mendengar kakek itu berkata sambil memandang kepada dua orang kakek yang berdiri dengan penuh wibawa. Kiranya saudara-saudara ketua yang terhormat dari Butong Pai dan Kunlun Pai juga hadir. Semua orang menjadi terkejut, termasuk Hui Li dan juga murid-murid kakek itu sendiri ketika mendengar si suling sakti menyebut dua nama perkumpulan yang besar dan amat terkenal itu. Juga siluman kecil cepat memandang kepada dua orang tua itu, diam-diam merasa heran juga mengapa ketua-ketua perkumpulan silat yang besar itu datang pula di tempat itu. Ketua Butong Pai dan ketua Kunlun Pai menjura ke arah Xin Xiao Sengjin, kemudian ketua Kunlun Pai mengelus jenggotnya dan berkata, harap Sengjin maafkan atas kehadiran kami tanpa diundang. Sesungguhnya, tadinya kami hanya ingin menyaksikan ilmu aseli dari pendekar suling emas yang terkenal di seluruh kolong langit ratusan tahun yang lalu, yang menjadi dongeng di dunia persilatan. Akan tetapi Sengjin telah melihat kehadiran kami, harap maafkan kelancangan kami. Mendengar ucapan ini, kakek pemegang tongkat yang menjadi murid pertama dari Xin Xiao Sengjin, memandang kepada gurunya dan dari pandang mata gurunya dia mendapat perkenan, maka majulah dia dan dengan suara halus namun bernada menantang dia berkata, apakah Cui sekalian ingin menguji ilmu-ilmu itu? Kalau benar demikian, silakan maju, tidak perlu suhu yang turun tangan, cukup dengan saya yang akan memperlihatkan kepada Cui. Dua orang ketua itu adalah orang-orang besar yang memimpin partai persilatan besar, tentu saja mereka memiliki kedudukan tinggi dalam dunia persilatan. Mereka tentu tidak sudi mencuri lihat ilmu orang lain, hanya karena mendengar bahwa Xin Xiao Sengjin sebagai pewaris ilmu-ilmu suling emas hendak bertanding, mereka tidak dapat menahan keinginan tahu mereka untuk menonton, biar dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, kini setelah menerima tantangan, berarti mereka memperoleh kesempatan untuk melihat dan sekaligus menguji sendiri ilmu-ilmu itu, tentu saja mereka menyambut dengan gembira. Ketua Butong Pai memberi isyarat kepada sutenya, seorang Tosu berusia 60 tahun yang bermuka kuning. Tosu ini adalah orang kedua dari Butong Pai, tokoh kedua setelah sang ketua sendiri. Namanya Kim Tianchu dan sebagai tokoh kedua, tentu saja dia memiliki kepandaian yang tinggi. Dengan langkah tenang, Kim Tianchu menggerakkan kedua lengan jubah pendetanya yang lebar dan tersenyum menghadapi kakek pemegang tongkat itu, lalu menjura. Silakan. Kakek itu juga memandang dengan sinar mata penuh selidik, sikapnya tenang halus seperti gurunya dan dia bertanya. Kalau boleh saya bertanya, siapakah julukan Totiang? Pintu Kim Tianchu, Tosu yang bodoh dari Butong Pai, kata Tosu itu sambil menjura. Kakek itu lalu menancapkan tongkatnya di atas tanah, kemudian melangkah maju pula dan menjura. Kim Tianchu Totiang, sebagai pihak tuan rumah, saya hanya melayani. Silakan Totiang mulai dan sebelumnya ketahuilah bahwa saya yang rendah pengetahuan akan mempergunakan ilmu tangan kosong dari suhu. Kim Tianchu sebagai seorang tokoh Butong Pai, tentu saja sudah mempunyai pengalaman mendalam dan sekali pandang saja dia mengerti bahwa dia berhadapan dengan lawan tangguh, maka dia tidak bersikap sungkan lagi. Pintu mulai, sambutlah.
Dan begitu dia bergerak, Kim Tianchu telah mengeluarkan ilmu silat simpanan dari Bu Tongpai yang hanya dikeluarkan kalau menghadapi lawan yang amat tangguh saja. Kedua tangannya membentuk cakar Garuda dan ketika digerakkan, terdengarlah angin bersiutan dan 10 jari tangannya itu berubah menjadi keras seperti baja. Itulah ilmu Kiao Teasina yang amat lihai dari Bu Tongpai, yang kesemuanya ada 120 jurus. Biarpun dia sendiri sudah menduduki jabatan wakil ketua atau tokoh kedua, Kim Tianchu sendiri hanya mengenal 80 jurus saja dari ilmu kuno ini. Dan begitu menyerang, dia telah mengeluarkan jurus yang paling ampuh, dengan tangan kiri mencengkeram ke ubun-ubun kepala sedangkan tangan kanan yang tadinya seperti cakar, ketika ditusukkan ke arah pusar lawan berubah menjadi lurus seperti pedang. Serangan ini hebatnya bukan kepalang, yang mencengkeram ubun-ubun seperti badai dahsyatnya, yang menusuk pusar seperti kilat menyambar. Bagus. Kakek yang tinggi kurus itu berseru dan cepat tubuhnya yang bergerak, kedua tangannya menangkis dua serangan itu. Duh! Duh! Dua pasang lengan bertemu dan keduanya terhuyung ke belakang, akan tetapi kalau murid Xin Xiao Sengjin itu hanya terhuyung 2 langkah, Kim Tianchu terhuyung sampai 5 langkah. Hal ini saja membuktikan bahwa tenaga wakil ketua Bu Tongpai itu kalah kuat. Kim Tianchu menjadi penasaran. Dia tahu bahwa dalam hal tenaga sinkang dia kalah kuat, maka dia mengandalkan ginkangnya dan ilmu silat Kiao Teasina dan mulailah dia menerjang dengan cepat dan kuatnya. Kakek tinggi kurus itu lalu mengeluarkan seruan keras, menyambut serangan wakil ketua Bu Tongpai dengan ilmu silat tangan yang gerakannya aneh sekali namun dahsyat seperti badai laut mengamuk. Tubuh kakek tinggi kurus itu berputaran dan kedua lengannya seperti berubah menjadi belasan buah sehingga hujan serangan dari Kim Tianchu dapat ditangkisnya semua, bahkan dia membalas dengan serangan yang tidak kalah hebatnya. Giok Tianchu mengerutkan alisnya, maklum bahwa sutenya tidak akan mampu menang. Sayang bahwa sutenya belum menguasai jurus-jurus yang paling rumit dari Kiao Teasina sehingga untuk menghadapi lawan yang demikian tangguh amat sukar mendesaknya. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau mencampuri dan hanya memandang dengan penuh perhatian untuk mempelajari gerakan lawan yang menggunakan semacam ilmu silat tangan kosong yang aneh. Gerakan tangan kakek tinggi kurus itu kadang-kadang seperti orang mengebut-ngebutkan kipas dan tangan yang lebar itu dikebut-kebutkan sedemikian cepatnya sehingga memang menyerupai kipas saja. Akan tetapi, setiap gerakan tangan itu selain mendatangkan angin seperti kipas, juga mengandung tenaga yang amat kuat menyambar lawan. Tepat seperti dugaan ketua Bu Tongpai ini, belum sampai 30 jurus, Kim Tianchu terhuyung ke belakang dan kedua lengannya tergantung seperti lumpuh. Ternyata kedua pundaknya telah kena totokan kakek itu. Ketua Bu Tongpai cepat meloncat ke depan dan sekali menekan kedua pundak sutenya, Kim Tianchu pulih kembali kedua lengannya dan dia lalu menjura ke arah kakek tadi sambil berkata. Pinto mengaku kalah. Hebat. Hebat. Giok Tianchu ketua Bu Tongpai menjura ke arah kakek itu sambil tersenyum. Sungguh hebat dan bukan hanya dongeng kosong belaka ilmu keturunan dari pendekar suling emas. Kalau boleh Pinto mengetahui nama Sicu dan nama ilmu pukulan luar biasa tadi. Kakek itu tersenyum dan balas menjura. Saya berjuluk Gin Xiao Lo Jin, kakek suling perak, dan menjadi murid pertama dari Suhu. Adapun tentang ilmu-ilmu yang saya mainkan, saya tidak berhak menyebutkannya kepada siapa juga, yang berhak adalah Suhu. Giok Tianchu mengangguk-angguk. Bagus, memang ilmu sehebat itu tidak boleh sembarangan diketahui orang. Pinto kagum sekali. Nama pendekar suling emas yang sudah ratusan tahun merupakan dongeng dan terpendam itu, hari ini muncul sebagai kenyataan yang mengagumkan dan tentu akan menggegerkan dunia persilatan. Sute Kim Tianchu telah mengaku kalah, dan kalau boleh Pinto sendiri akan menguji kehebatan ilmu-ilmu peninggalan pendengar suling emas. Tidak tahu apakah Xin Xiao Sengjin sendiri yang berkenan maju ataukah mewakilkan kepada muridnya. Sambil berkata demikian, ketua Bu Tongpai ini mengeluarkan sebatang pedang dari dalam jubahnya dan kini berdiri tegak dan memegang pedang di depan dada dengan kedua tangan dirangkap tanda penghormatan. Gin Xiao Lo Jin membalas penghormatan itu dengan mencabut sebatang suling perak dari dalam jubahnya. Maaf, Totiang. Biarlah saya mencoba-coba mewakili Suhu menyambut penghormatan Totiang. Giok Tianchu sekali lagi menghormat, kemudian berseru halus. Lihat pedang, dan nampak sinar hijau berkelebat menyambar ke arah lawan. Bagus. Sekali lagi kakek itu berseru memuji dan nampak sinar terang putih berkilauan menyambar ke depan, menyambut sinar hijau itu. Terang.
Kedua pihak merasakan lengan kanan mereka tergetar hebat dan tahulah mereka bahwa tenaga sinkang mereka berimbang. Maklum akan kelihayan lawan, Giok Tianchu juga tidak bersikap sungkan lagi. Terus saja dia mengeluarkan ilmu pedang simpanannya yang paling lihai, yaitu ilmu pedang Sin Hong Kiamsut, ilmu pedang burung Hong Sakti, sehingga pedangnya lenyap berubah menjadi gulungan sinar hijau yang indah sekali. Tiba-tiba Gin Xiao Lojin yang terkesiap dan terdesak oleh gulungan sinar hijau itu mengeluarkan suara melengking nyaring dan sulingnya juga lenyap, berubah gulungan sinar perak yang amat luas dan aneh sekali gerakannya. Bukan hanya bergulung-gulung menjadi sinar perak, juga dari suling perak itu terdengar suara mengaung yang aneh dan menyakitkan telinga lawan. Gulungan sinar perak itu kini membuat gerakan coret marit seperti membentuk huruf-huruf di udara dan setiap coretan mengandung tenaga dahsyat yang menyerang lawan. Hebat! Liang Simtosu, ketua Kunlun Pai yang sudah tua itu menggeleng-geleng kepala saking kagumnya. Mungkin inilah ilmu Hongin Bun Hoat yang disebut dalam dongeng suling emas. Memang hebat sekali gerakan Gin Xiao Lojin. Dalam waktu kurang dari 30 jurus, sinar perak itu telah menggulung dan menekan sinar hijau sehingga sinar hijau dari pedang di tangan ketua Butong Pai itu menjadi makin sempit. Akhirnya terdengar seruan Si Ancai, dan kedua gulungan sinar itu berhenti. Ketua Butong Pai telah menyimpan kembali pedangnya dan sambil tersenyum pahit dan dengan muka agak pucat dia memandang ke arah kedua lengan bajunya yang telah berlubang bekas tusukan suling perak. Tentu saja dalam pertandingan sungguh-sungguh, bukan di lengan baju jatuhnya serangan tusukan itu, melainkan di tempat yang berbahaya. Sungguh hebat, Tinto mengaku kalah. Kim Tianchu dan Giok Tianchu Toyu terlalu merendah. Kepandaian mereka hebat sekali akan tetapi harus diakui bahwa ilmu-ilmu peninggalan pendekar suling emas memang amat luar biasa. Tinto juga menjadi gatal tangan dan ingin sekali menguji, kalau boleh. Liang Simtosu sudah melangkah maju dan mengeluarkan sepasang koan-koan pit berwarna putih dan hitam yang dipegang oleh kedua tangan dan disilangkan di depan dada. Gin Xiao Lojin masih memegang suling peraknya dan dia pun membalas dengan penghormatan dan menjawab. Kalau Totiang masih penasaran dan hendak menguji, silakan maju. Liang Simtosu cepat menggerakkan kedua koan-koan pit hitam dan putih yang tadi disilangkan, yang kanan berwarna hitam menuding ke langit, yang kiri berwarna putih menuding ke bumi, kemudian dia berkata. Gin Xiao Lojin, harap jaga seranganku. Tiba-tiba nampak sinar hitam dan putih berkelebatan dan makin lama makin cepat sehingga kemudian nampak dua sinar hitam dan putih itu saling sambar dan saling belit. Kemudian bersatu menjadi segulungan sinar yang berwarna abu-abu meluncur ke arah kakek yang memegang suling perak. Bukan main. Gin Xiao Lojin berseru kaget dan cepat dia menggerakkan suling peraknya sehingga nampak sinar berkilauan menangkis. Cering-terang. Kini Gin Xiao Lojin yang terhuyung dan ketua Kunlun Pai itu sudah menerjang lagi. Serangan halus namun luar biasa kuatnya dan sepasang koan-koan pit itu memang amat lihainya. Kadang-kadang seperti dua sinar berlawanan saling menggunting, kadang-kadang bersatu menjadi sinar abu-abu yang amat kuat. Yang hitam mengandung tenaga im lemas dan yang putih mengandung tenaga yang kuat dan panas. Kiranya dua buah koan-koan pit itu mengandung tenaga im dan yang, dua unsur yang berlawanan akan tetapi kalau bersatu mempunyai daya yang luar biasa kuatnya. Juga kedua koan-koan pit itu dapat melakukan totokan-totokan yang bertubi-tubi ke seluruh jalan darah terpenting di tubuh lawan. Gin Xiao Lojin maklum bahwa dia menghadapi lawan yang amat lihai, maka dia cepat mainkan Hongin Bun Hoat dengan suling peraknya. Ilmu ini memang mujizat, karena dahulu, pendekar suling emas menerima ilmu ini langsung dari manusia Dewa Bukek Xiansu, dan biarpun ilmu ini dimainkan dengan menuliskan huruf-huruf di udara, namun setiap gerakan mengandung daya serang yang amat mujizat, di samping juga dapat menjadi daya tahan yang rapat seperti tembok yang kokoh kuat sehingga kini, gulungan sinar perak itu dapat membendung semua serangan koan-koan pit yang luar biasa itu. Pertandingan itu amat cepat dan seru, membuat mata Cuilan menjadi kabur dan kepalanya pening sehingga dia mengalihkan pandang matanya ke arah siluman kecil yang berdiri dengan tegak, tenang dan penuh perhatian. Sebaliknya, Willy menonton dengan wajah berseri. Girang sekali hati gadis ini dapat melihat pertandingan yang demikian hebatnya. Gin Xiao Lojin berseru dan terhuyung-huyung sampai 5 langkah ke belakang. Biarpun ilmu Hongin Bun Hoat yang dimainkannya dapat membendung serangan lawan, namun karena memang dia kalah kuat dalam tenaga sinkang, dia seringkali tergetar dan terhuyung. Gin Xiao, mundurlah karena engkau sudah kalah.
Tiba-tiba terdengar suara halus dan Gin Xiaolo Jin cepat meloncat mundur, menyimpan suling peraknya dan menjura ke arah Liang Simtosu. Saya mengaku kalah. Liang Simtosu tersenyum lebar. Bukan main. Terus terang saja Pinto hanya menang dalam hal tenaga. Akan tetapi tentang ilmu silat, wah, Pinto masih bingung menghadapi ilmu tadi. Kini Xin Xiao Sengjin melangkah maju. Ketua dari Kunlun Pai terlalu merendah. Ilmu ini yang Poan Koan Pit yang Totiang mainkan tadi memang hebat sekali, akan tetapi betapapun hebatnya, masih belum dapat menandingi Hong In Bun Hoat yang telah dilatih dengan sempurna. Untuk membuktikan ini, harap Totiang maju dan mencoba suling kami. Tampak sinar emas menyilaukan mata dan ternyata tangan kakek tua renta ini telah memegang sebatang suling yang terbuat daripada emas. Semua mata memandang dan jantung mereka berdebar. Itulah suling emas yang terkenal sekali dalam dongeng dunia persilatan, senjata dari pendekar suling emas yang terkenal itu. Wah wah wah. Kalau aku bisa mendapatkan suling itu, terdengar Huili berbisik. Kau begitu murka menginginkan emas? Cuilan mencela. Kau mana tahu? Mereka menghentikan bisik-bisik itu ketika kini ketua Kunlun Pai itu telah mulai menyerang dengan Poan Koan Pit di tangannya. Akan tetapi, kakek tua renta itu kelihatan tidak mengubah kedudukan kakinya. Hanya tampak sinar emas berkelebat dan setiap kali sepasang Poan Koan Pit itu kena ditangkisnya, kemanapun sepasang sinar hitam putih itu menyambar. Sekarang jagalah, Totiang. Kakek tua renta itu berseru dan nampak kini sinar emas yang panjang dan luas sekali seperti seekor naga melayang ke atas, lalu menyambar turun dengan gerakan coret-coret seperti membentuk huruf. Terdengar suara terang-tring dan nampak bunga api berhamburan. Akan tetapi belum sampai 20 jurus, terdengar ketua Kunlun Pai mengeluh dan sepasang Poan Koan Pit telah terpukul lepas dari kedua tangannya. Seorang murid Kunlun Pai cepat mengambilkan senjata gurunya itu dan ketua Kunlun Pai cepat menjura penuh hormat. Itukah Hong In Bun Hoat yang terkenal dalam dongeng? Hebat bukan main dan Pinto mengaku kalah. Kakek itu tersenyum. Pukulan tangan kosong yang dimainkan oleh murid kami tadi adalah ilmu Lohai Kun Hoat, ilmu silat mengacau lautan, yang diambil dari ilmu aslinya, yaitu Lohai San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Dan yang barusan dimainkan oleh Suling adalah sebagian dari Hong In Bun Hoat, ilmu sastra angin dan hujan. Semua orang memandang kagum sekali. Kakek itu menjura ke 4 penjuru dan berkata, biarpun kami mengakui bahwa ilmu-ilmu ini adalah warisan yang kami dapat dari mendiang pendekar sakti suling emas, akan tetapi jangan cuy mengira bahwa kami telah menguasai seluruhnya. Kami selamanya menyembunyikan diri karena kami merasa bahwa kami belum dapat menguasai setengahnya saja dari ilmu-ilmu itu. Semua orang makin kagum mendengar ini. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.